sore digital marketers. Oke, now you are watching Inbound ID Sharing Session episode 23. Saya Wulita Mardika yang akan menjadi host Inbound ID Sharing Session hari ini. Di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Head of Business Development kita, yaitu Mas Raka. Selamat sore, Mas Raka. Sore. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing di Inbound ID Sharing Session hari ini. Nah, untuk tema sharing session kita adalah secrets to win a business pitch. Untuk Anda yang akan atau sedang menjalankan sebuah bisnis tapi merasa sulit memenangkan bisnis pitch, bisa langsung menanyakan semuanya dengan Mas Raka, dan Mas Raka akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan mempresentasikan informasi kepada seorang klien, calon klien atau calon investor yang akan bisnis sedang Anda jalankan. Dan juga kita akan bahas how to win the arguments or negotiations saat pitching. Jadi buat teman-teman Inbound ID Army yang akan menanyakan, bisa disiapkan pertanyaannya, nanti akan ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Dan juga buat teman-teman yang nonton di live streaming Facebook fanpage Inbound ID juga bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan. Mas Raka kan sudah berpengalaman nih dalam proses bisnis pitching dengan Inbound ID, bahkan closing beberapa project dengan Inbound ID. Yang terbaru ada Wyatt Parenting Club dan Yapika Action Ad. Supaya proses pitching berjalan lancar dan dapat respon yang positif dari investor ataupun calon klien, itu tuh hal apa aja sih Mas yang harus diperhatikan sebelum memulai proses pitching? Pertama sih tentu kalau pitching itu biasanya invitation ya. Invitation itu untuk brief terutama. Jadi so far kalau misalnya kalau misalnya ketika ada invitation pitching, invitation untuk terima brief itu harus datang satu. Yeah. Dan ketika di dalam acara itu penting tuh diperhatiin semua apa aja brief yang diberikan oleh klien. Soalnya objektifnya maunya apa. Kalau misalnya buat ini ya, pitching klien tuh objektifnya kliennya apa, terus mau campaign-nya seperti apa, luasnya campaign seperti apa, dan mungkin yang paling penting juga terakhir budgetnya klien juga sebesar apa, itu harus diperhatiin. Cuman kalau ngomongin tadi pertanyaan dari investor juga ya, kalau investor sih yang paling penting kan kita berarti biasanya bawa produk kalau investor ya. Itu produk kita tuh bisa bantu ke investor tuh sisi apa. Bahkan investor tuh nggak cuma misalnya untung balik modal doang, tapi ada impact-nya biasanya seperti itu. Gitu sih, lebih ke arah itu. Jadi memang kalau brief, kalau mungkin kita di agency sih brief itu paling penting banget diperhatiin. Nah, selanjutnya adalah dalam menjalankan atau melakukan sesuatu nih Mas, kita kan biasanya selalu membutuhkan sebuah riset. Nah, dalam menjalankan proses pitching ini, apakah kita perlu juga melakukan riset tersebut? Penting banget. Kalau insight itu penting banget, riset itu. Cari risetnya baik. Kalau bisa dibilang kayak tadi, kita harus terima brief nih. Terima brief dilihat juga dari tingkat kompetisinya nih klien seperti apa. Terus produknya juga seperti apa. Jadi kita tahu kompetisi produknya si klien di market, di pasar seperti apa. And then riset dari target marketnya di mana aja, itu bisa dilihat berapa luasan market yang bisa kita aim dari situ. And then terus mungkin lainnya dari kalau produknya tingkat maturity produknya di mana nih, apakah sudah baru launch atau sudah ada tingkat mature atau bahkan udah mau decline, kita harus lihat di situ juga. Riset lainnya sih kalau mungkin lebih teknikal, kayak biasa dibantu di inbound sini kan ada tim SEO, tim analitik, mungkin tuh lebih ke ya website lah, itu udah masuk ke arah teknikal gitu. Tapi ya in general paling nggak kompetisi itu harus kita kayak gitu. Apakah ada tips khusus nggak ya Mas dalam membuat proposal pitching itu? Apakah harus penuh dengan data statistik, gambar, atau penjelasan mengenai service yang kita lakukan itu secara detail? Tips khusus buat proposal ya. Kalau data statistik perlu biasanya, karena itu bisa kita dari beberapa tools ataupun dari beberapa badan survei macam kayak Nielsen dan yang lain. Karena itu tujuannya untuk gimana kita compile strategi kita untuk apa yang kita mau propose ke klien. Karena kan tujuannya kita nggak mungkin propose strategi tanpa ada insight, nggak ada insightnya gitu. Nah,
kalau dari insight ke strategi juga nggak nyambung, kalian juga nggak biasanya itu kita harus lebih jelas tuh soal apa namanya, gimana kita mau kasih strategi ke klien dari insight yang ada. Terus kalau gambar ya so far sih bikin aja proposalnya tuh semenarik mungkin dilihat. Kalau proposalnya misalnya let's say cuma monokrom, monoton gitu, warnanya juga orang bisa muak di tengah-tengah lagi kita presentasi gitu sih. Dan kalau terlalu banyak wordy juga kali ya. Ya itu salah satu. Lebih baik banyak penjelasan gimana kita narik emosional sih, secara emosi gimana caranya memancing si yang ada di situ, di ruangan itu untuk attach sama presentasi kita. Kalau masalah service tadi itu lebih ke strategi sih. Jadi ya kita harus propose strategi yang cocok dengan kondisi klien, dengan hasil riset kita seperti apa, kayak gitu. Jadi memang untuk memasukkan data-data itu cukup penting ya dalam proposal pitching itu ya? Penting, itu penting banget. Terus saya ini pernah dengar dengan yang namanya pitch elevator. Nah, di mana kita itu cuma punya waktu 60 detik untuk menjelaskan mengenai perusahaan dan produk atau service kita seefisien mungkin saat melakukan pitching. Ada strategi khusus nggak sih Mas dalam melakukan pitch elevator itu? Sebenarnya sih strategi khusus, ya intinya kita harus prepare itu yang pasti, harus sudah siap lah apa yang kita mau pitch ke orang. Sebenarnya kan ini kan pitch elevator ini kan istilahnya muncul kan ketika bayanginnya kayak kita misalnya ketemu seseorang atau yang kita target klien atau target investor kita di satu titik yang kita juga nggak nyangka nih. Misalnya gampangnya sini karena istilahnya elevator adalah di dalam lift. Kita masuk lift bareng, kita harus bisa convince to investor dalam waktu berapa detik sih kita naik lift? Paling let's say nggak nyampe 60 second, even less than that, gitu kayak 20 sampai 30 detik. Tapi mereka harus bisa engage nih sama offering kita, sama pitch kita. Nah memang ada beberapa poin sih yang mungkin saya juga coba pelajari. Yang penting itu kayak your goal tuh untuk mau pitch ini tuh tujuan apa? Nyari investor kah? Atau nyari klien? Misalnya seperti itu. Kedua, apa yang kita lakuin? Kalau saya bawa nama agency, inbound tuh service-nya ini, seperti itu. And then kasih tahu ke mereka juga USP kita, unique selling point kita apa sih? Inbound tuh punya prestasinya begini, itu jelasin. Track recordnya. And then juga pancing mereka dengan supaya engage sama offering kita dengan satu pertanyaan. Misalnya, kalau kita inbound misalnya untuk membantu penjualan, apakah Bapak penjualannya sudah maksimal? Seperti itu salah satu faktor. And then dicombine lah untuk jadi sebuah kalimat yang kamu latih supaya itu kira-kira ya sambil pakai timer lah, itu 20-30 detik kalimat-kalimat itu cukup atau enggak, karena di situ. Dan akhirnya juga paling penting sih harus sering latihan, ya latihan sama teman dulu juga nggak apa-apa gitu. Itu sih yang tips-tips untuk pitch elevator itu yang di latihan sih paling penting gitu. Tapi sekarang mungkin Mas melakukan pitch elevator udah cukup mudah ya, karena mungkin udah sering melakukannya. Enggak juga sih, kalau misalnya tiba-tiba nggak disangka, kadang-kadang juga kalau pitching itu kan enaknya semua siap ya, baik dari body language, pakaian, semua. Kebayang nggak tiba-tiba naik lift lagi presentasi celana pendek ketemu kan kayak itu kan nggak siap kayak gitu, seperti itu kayak gitu sih gitu. Terus Mas kalau menghadapi nih tips menghadapi argumen kalau calon klien atau kompetitor kita mulai berargumen mengenai ide atau pendapat kita saat proses pitching itu gimana caranya? Kalau argumen sih kalau lagi pitching nggak mungkin dihindarin ya, itu pasti ada pertanyaan, strategi lu kayak gini, yakin lu seperti itu pasti ada. Cuman intinya kalau kita udah siap dari tadi kan dari penyusunan riset dengan strategi, kalau sudah dirasa riset bisa kita jawab dengan strategi kita, ya kita harusnya confident saja untuk bisa meyakinkan klien bahwa ini yang terbaik, meskipun juga jangan sampai kita kecolongan ketika terima brief, kita sebenarnya ada yang lupa, itu kan kita yang miss sendiri, jangan sampai itu terjadi. Makanya sebenarnya persiapan, preparation itu penting banget. Jadi kalau ada argumen apapun, ada kemungkinan besar kita masih bisa yakin bisa jawab seperti itu. Terus selain mengantisipasi respon negatif Mas, atau argumen saat proses pitching, ada kendala lain nggak sih yang harus kita antisipasi saat pitching itu? Kendala lain? Nggak saat pitching itu, antisipasi nggak saat pitching. Kalau diantisipasi sih asal kita preparationnya cukup sih,
harusnya sih nggak ada yang jadi kendala menurut kita sih. Kalau kita create proposal dengan baik, kita yakin dengan proposal kita, pasti menurut saya sih nggak ada kendala lah. Karena apalagi kalau kita bisa menjawab brief dari mereka, objektif mereka, itu harusnya nggak ada kendala apapun sih. Kayak gitu. Tapi sepengalaman Mas mungkin pernah nggak sih mendapatkan respon negatif itu? Respons negatif yang paling menurut saya susah dijawab adalah, kok harganya kemahalan ya? Nah, Kalau udah harga susah ya ngomongnya. itu agak susah. Memang lebih gampang pitching sama marketing manager dibandingin sama procurement. Nah, itu udah kayak kamu tawar-tawaran pedagang mangga dua lah. Dan gitu. bedanya marketing manager sama procurement itu yang mana yang lebih susah untuk harga? Harga tentu procurement. Karena KPI-nya mereka adalah menawar harga kita. Itu KPI mereka. Jadi ya itu yang lebih susah menurut saya sih. Gitu. Jadi kalau udah sama orang procurement kita udah was-was nih ngomongin harga ya. Ya, itu lumayan. Terus dari tadi ini kan kita bahas hal yang harus dilakukan yang menentukan keberhasilan sebuah proses pitching. Nah, kalau hal-hal yang harus dihindari nih Mas, saat mulai proses pitching itu apa aja sih Mas? Bahkan mungkin hal-hal yang mungkin terlihat sepele, tapi harus kita hindari itu apa aja? Kalau dari awal ya, tentu dari awal kita ketika Hal-hal kecil juga mungkin bisa. tentu ya ketika meeting brief tuh itu harus bener sebisa mungkin kita, kalau kita rasa ada yang kurang dengan briefnya, tanya saat itu. Karena setelah itu biasanya udah gak ada meeting brief lagi kan, udah langsung meeting presentasi. Jadi memang itu harus jadi jangan sampai kita pada hari itu sebisa mungkin sih, kalau mungkin kunci paling gampangnya ya jangan bengong lah, istirahat cukup sebelumnya, itu penting loh. Karena kalau ketika lagi kita meeting brief atau meeting itu kalau lagi ya namanya ngantuk gimana sih, itu pasti akan kurang konsentrasi, itu juga ngaruh. Dan kalau misalnya sudah masuk ke hari pitching, hal sepele jangan sampai telat, itu penting banget. Karena kalau kita udah telat aja, mau cerita cuma 5 menit, klien akan ngerasa ini agensi sebenarnya mau bantu gua nggak sih, seperti itu telat. Terus body language itu juga ngaruh, tarik mereka secara emosional, itu supaya kadang gini, emosi itu nuluin rasional. Ketika kita lumayan bisa engage secara emosional ke tim yang akan nilai kita, ataupun juga gampangnya dengan produk yang kalau misalnya mereka minta pitch untuk sebuah activity produk, kita juga merasa produk itu bukan cuma sekedar benda tapi adalah person. Itu hal penting sih yang bisa dikatakan kayak gitu. Dari tadi kan ngomongin body language nih, gimana sih Mas selama ketemu klien nih, gimana sih cara Mas body language-nya untuk menarik mereka secara emosional? Bisa kasih contoh nggak sih? Gimana? Boleh dong, soalnya kan mungkin kita penasaran juga nih gimana sih caranya. Ya sebenarnya bermain tangan seperti ini itu tuh ngaruh banget. Terus misalnya kayak ketika ada layar presentasi itu sambil nunjukin ini loh poin pentingnya di sebelah sini, misalnya seperti itu juga ngaruh. And then mata juga kalau bisa juga eye contact terhadap itu. Jangan ngeliatin laptopnya mulu atau ngeliatin decknya mulu. Nih lu ngomong sama laptop atau ngomong sama layar gitu kan, ngomongnya sama mereka kayak gitu tuh harus dilihat kayak gitu. And then ya muka tuh air muka tuh belum ngaruh banget, jangan kayak ngeliat sinis kayak gitu kan, itu juga. Jadi maksudnya kita poker face gitu Mas? Iya, sebisa mungkin poker face. Senyum ya. Iya gitu. Terus Mas Raka kan udah bahas mengenai cara memenangkan pitching dan udah juga beberapa pertanyaan dari aku juga nih ya. Nah sekarang dari teman-teman Inbound ID Army nih, mungkin ada yang udah nyimpen pertanyaan dari tadi sampai dicatat dan mungkin mau ditanyain sekarang. Dan sekarang udah waktunya sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman Inbound ID Army ada yang mau ditanyakan? Oh iya bisa. Selamat sore Mas Raka. Sore. Kan Mas Raka udah lama nih ya menjadi sales ya, business development. Kira-kira pencapaian terbesar selama menjadi business development tuh apa sih? Selama di inbound, pertanyaan udah selesai belum? Udah ya. Potong jadi. Kalau selama di inbound, ya lumayan sih, maksudnya kayak kita bisa dapetin brand-brand besar, mungkin semacam Indosat salah satunya, and then Wyatt dari grup Nestle, itu mungkin bisa dibilang pencapaian terbesar sih. Cuman salah satu yang mungkin saya pengalaman banget, berasa pengalamannya paling takjub tuh sebenarnya klien kita Prakto. Itu to be honest, dari dia leads pertama kali masuk ke email inbound sampai dia jadi klien, itu saya nggak pernah bertatap muka, semua dilakukan lewat Skype. Ya
ya untung aja tiba-tiba bisa jadi akhirnya kontrak gitu. Sebenarnya itu sih yang itu paling agak ya takjub aja, nggak nyangka, nggak pernah ketemu kliennya ini jadi klien karena kan dia lokasi di Bangalore India, sama sekali kita nggak pernah ketemu gitu, semua dilakukan lewat Skype kayak gitu. Itu sih paling terbesar sih. Berarti Mas itu nggak pernah tatap muka sama sekali, tapi udah bisa percaya aja ya klien? Iya, via layar doang. Gitu. Jadi ngebur gitu ya? Iya. Oke, mungkin selanjutnya dari teman-teman Inbound ID Army ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tuh. Ya, selamat sore Mas Raka. Sore. Sebelumnya kan berarti Mas Raka udah punya banyak pengalaman ya ketika ambil pitching atau ketika kita terima brief gitu. Apa sih the biggest challenge-nya ketika kita mau pitching ke beberapa potensial klien? Terima kasih. Challenge-nya mungkin apa ya? Ya paling pertama sih waktu sih, itu biasanya ya suka jadi challenge. Kalau misal dari saat ambil brief sampai saat harus presentasi itu pendek waktunya, itu yang paling, itu lumayan tantangan tersendiri. Sisanya sih research. Agak lumayan challenging kalau misalnya produk ini produk baru, belum launch, kita baru mau jalanin sebuah yang baru launch, itu kayak untuk nyari research itu agak-agak masih gampang, nggak pasti, paling kita pakai acuan kompetitor, paling seperti itu sih. Kalau misalnya soalnya karena kita juga belum tahu reputasi produk ini seperti apa, even kalau company-nya juga baru, makin susah lagi, kayak gitu sih, itu paling challenge-nya di situ. Cuman ya pinter-pinter ngulik-ngulik nyari informasi itu ngaruh banget gitu. Ya even kalau misalnya ada orang dalam tuh juga lebih enak lagi sih, kayak gitu. Baik, dari sini gimana udah? Oke, selanjutnya tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ya, saya Mas Raka. Susahnya pertanyaannya. Ya. Mas Raka, sepanjang Mas Raka menjalani proses pitching dengan beberapa klien, ada nggak pengalaman misalkan di awal itu sampai akhir, wah kayaknya kita bakal loss nih pitchingnya, tapi ternyata hasilnya nggak disangka-sangka, ternyata mereka malah milih kita dan sampai sekarang jalan. Ada nggak pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Di luar prediksi lo, ternyata tim itu bisa memenangkan pitching. Elenvir tuh, itu salah satu faktornya. Salah satu klien yang sebenarnya gue loss. Mereka sudah sign dengan agensi lain 1 bulan. Cuman karena mungkin gue waktu mereka sudah memilih agensi lain, saya nggak tahu. Jadi saya tetap approach saja nih orangnya. And then ternyata dalam sebulan itu mereka melihat agensi itu progresnya jelek, balik ke kita. Sampai sekarang Mas Sampai Raka sekarang. ya? Oke ya. Terima kasih Mas Raka. Oke, dari Mbak Ramos sudah. Selanjutnya Tuh. Nasir lagi. Sorry Mas. Sorry. Oke, kan kita sempat ngobrol yang soal blogger kayak gitu ya kan. Ini ada klien udah, tapi kita placement aja. Biasanya cuma placement. Oke, singkat ya. Nah, itu sebenarnya yang ditawarkan klien apa ya, sampai itu klien mau gitu. Itu satu. Kedua, ini kan dalam lingkup inbound ya. Nah, sekarang mau keluar dari lingkup inbound. Misalkan kalau kayak kita yang orang cuma biasa, ini cuma punya keahlian, masing-masing orang punya keahlian. Gimana sih caranya biar bisa seperti Mas Raka? Resepnya adalah memenangkan pitching tapi di luar nama inbound ya, kayak gitu seperti itu resepnya. Thank you Mas. Jadi yang pertama itu ya, service. Kalau yang service akhirnya placement ya, atau itu sebenarnya sih pasti kita dari tim Boost Dev tuh biasanya approach dengan service komplit lah. Cuman akhirnya baik-baik lagi kadang budgetnya klien seperti apa. Cuman kadang untuk ngelepas gitu aja untuk klien tuh sayang gitu. Itu juga entry point soalnya. Oke deh, mungkin harapannya bulan pertama dia cuma punya budget sekian nih. Kita kalkulasi man hour segala di dalam, oh masih bisa kita deliver ke klien. Ya kenapa nggak kita sebagai entry point dulu. Ya hopefully mereka di bulan kedua tiba-tiba punya uang lebih, punya budget lebih untuk marketing. Jadi ya itu tujuannya juga tim Boost Dev kan nggak ngelepas mereka gitu, udah sign nggak dilepas gitu ya, tetap relationship dijaga. Seperti itu sih. Kalau apa yang ditawarin ya intinya mereka jadi klien dulu, itu salah satu poin penting kayak gitu. And then tadi pertanyaan kedua, oh untuk itu ya inbound ya.
apa ya? Ya saya kan di sini cuma muka ya. Sebenarnya tim yang saya bawa adalah tim inbound gitu. Jadi kalau yang nggak ada inbound mungkin saya juga bukan siapa-siapa gitu. Jadi jadi itu yang paling penting gitu. Jadi kalau suruh jualan market sendiri ya nggak mungkin sih kalau misalnya nggak punya tim di belakang kayak gitu. Itu yang paling penting ya, ada tim di belakang. Karena baik lagi ke tadi cara memenangkan pitching itu juga klien akan lihat nih siapa sih tim yang dibawa, timnya seperti apa. Itu salah satu poin penting juga. Makanya kalau mau menang pitching ya saya juga ada di belakang, ada siapa nih gerbong yang saya bawa, seperti itu. Itu tapi jawaban dari hati ya Mas, bukan jawaban yang udah dicatat dari hati. Enggak. Itu waktu tantangan kontrak masuk sini tuh kan. Oh iya. Oke Mas, nah itu tadi kan udah ada beberapa dari Inbound IDMI, mungkin ada lagi dari sambil menunggu juga mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan nih Mas dari Facebook, dari akun Lina Listian, mau nanya gimana sih cara mendapatkan investor? Terima kasih. Ini cukup sulit sini ya. Kalau ini pertanyaan mendapatkan investor. Oke, kalau bayanginnya mungkin nih, kalau bayanginnya bukan saya kerja di inbound berarti ya. Ini anggapnya kayak speed dating. Kalau di acara-acara kayak Tekin Asia atau Echelon tuh memang ada speed dating dengan angel investor atau venture capital biasanya. Kalau untuk cara dapetin investor ya cobalah dari mulai dengan acara-acara itu kan salah satu sudah apa istilahnya sudah dibuat acaranya, udah dibantu lah sama si penyelenggara, tinggal kita daftar. Tapi yang paling pentingnya lagi ketika sudah siap terdaftar, apalagi diperbolehkan untuk ketemu investor, proposal kita harus siap. Itu yang paling penting sih. Jadi kalau apalagi dengan sekarang banyak venture capital sama angel investor yang sudah mulai orang mau nyari-nyari, kayaknya kalau untuk ketemu doang dengan investor tuh udah nggak sulit. Yang penting konsep sama proposal kita siap. Kalau cuma masalah ketemunya udah banyak kok fasilitasnya lah. Banyak cara. Iya, caranya banyak. Yang penting produk dan proposal kita tuh udah siap dulu. Nah terus Mas, itu tadi dari pertanyaan Facebook ya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Tadi kan kita udah bahas caranya memenangkan bisnis pitching nih. Kalau misalkan nih ternyata kita udah melakukan semua tips yang udah dijelasin oleh Mas Raka di atas sebelumnya tadi, itu tapi kita masih aja gagal. Nah itu gimana Mas? Menurut Mas Raka, apakah apa yang harus kita lakukan kalau udah melakukan tips-tips itu tapi masih aja gagal? Kita harus evaluasi juga gagalnya kenapa. Itu salah satu penting juga. Kalau gagalnya memang proposal kita kurang komplit, itu kan berarti kita butuh riset lebih, ide lebih, itu untuk menyusun. Yang penting sih jangan down gitu. Gagal ya kayak tadi pengalaman saya ngomong Aaron ya waktu itu mungkin saya kebetulan nggak tahu, tapi nyatanya akhirnya karena saya terus dia udah lari ke klien ke agensi lain, masih bisa kok sama kita. Jadi yang penting jangan down, situ yang paling penting gitu. Jangan bilang kayak udah hopeless lah, jangan gitu, jangan sampai kayak gitu, karena kesempatan itu masih ada, selalu masih ada. Apalagi kayak pengalaman dengan beberapa brand, seringnya itu masalah kita down, kalah atau menang tuh juga ada faktor kedekatan kita sama ada orang dalam di brand itu udah ya jangan sampai down. Apalagi hal-hal kayak gitu tuh udah nggak perlu banget kayak gitu. Yang penting kita terus lebih cari ide, lebih dalemin lagi lah proposal kita seperti itu. Sebelum ini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman Inbound IDMI sebelum kita closing talk show hari ini dari Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Kalau memang nggak ada, terima kasih Mas Raka sudah meluangkan waktu untuk sharing di Inbound ID sharing session hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman Inbound ID Army yang udah menanyakan pertanyaan, dan juga teman-teman yang udah nonton live di Facebook fanpage Inbound ID yang udah menanyakan di kolom komentar, terima kasih. Dan untuk yang nggak sempet ikutan nonton dari awal, itu bisa nanti teman-teman subscribe YouTube channel kita di Inbound ID. Jadi nanti kan bisa juga turn on notification-nya biar selalu tahu updatean dari Inbound ID. Dan juga untuk yang mau tahu tema sharing session minggu depan, itu teman-teman bisa follow sosial media kita di Facebook, Twitter,
LinkedIn dan juga Instagram dengan keyword Inbound ID. Dan juga digital marketers, sampai jumpa di seri session Inbound ID selanjutnya di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa, terima kasih.